pagi Bu. Selamat pagi Pak. Saya pendamping lokal desa di Kecamatan Kura akan mencoba menggali sedikit informasi tentang manfaat dana desa khususnya bagi masyarakat miskin seperti yang Ibu alami. Mohon maaf, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Naomi. Oh, dengan Ibu Naomi ya. Begini Bu Naomi, sejak ada masuknya dana desa di Lembang Maroson ini, apa manfaat yang Ibu sudah rasakan sebagai masyarakat miskin di Lembang Maroson ini? Manfaat dana Lembang kami sudah terima karena saya dapat BLT. Oh begitu ya. Jadi selama ini pemerintah pusat sudah memberikan petunjuk teknis ke pemerintah Lembang untuk khususnya di pandemi ini penyaluran BLT. Kemudian kalau kesehariannya Ibu sebagai orang miskin, kegiatan sehari-hari apa kira-kira? Ke sawah membantu tetangga tanam padi, jadi dari hasilnya itulah untuk kebutuhan sehari-hari. Oh gitu ya. Jadi Ibu, mohon maaf Bu, Ibu sudah punya berapa anak? Dua anak ya. Jadi untuk biaya hidup sehari-hari membantu tetangga untuk ke sawah tanam padi, dan dari situ mendapatkan upah untuk kebutuhan sehari-hari Bu ya. Kemudian kita kembali ke yang tadi Ibu sudah menerima manfaat dari dana desa berupa BLT. Kira-kira cukupkah yang 300.000 itu untuk satu bulan kalau menurut Ibu? Kalau bilang cukup ya tidak cukup Pak. Ya, jadi harapannya ke pemerintah Lembang dan pemerintah pusat, kira-kira seandainya bisa dikasih naik, kira-kira harapannya Ibu satu bulannya kira-kira berapa Bu? Harapan saya sebagai masyarakat miskin kalau bisa Pak 500 per bulan. 500 per bulan Bu ya. Jadi mudah-mudahan pemerintah Lembang bisa mendengar dan mengusulkan sampai ke pemerintah pusat kalau seandainya bisa, harapannya Ibu itu bisa terpenuhi. Kemudian selain bantuan langsung tunai BLT dari dana desa yang diberikan kepada Ibu, apakah ada bantuan-bantuan lain yang diberikan? Apakah itu berupa pembangunan jamban, rumah tidak layak huni, atau air bersih? Apakah ada dari program itu yang sampai kepada Ibu? Ada Pak, jamban, kemudian bibit sayuran. Oh iya. Kemudian air bersih. Ya, jadi sudah diberikan bantuan dari pemerintah Lembang Maroson, bukan cuma BLT tetapi diberikan juga bibit sayur-sayuran, kemudian bibit ikan, dan untuk sanitasinya, untuk kebutuhan dasar sudah disambungkan jaringan air bersih Bu ya. Kemudian untuk setelah diberikan bibit sayur, apakah itu pekerjaannya itu berupa pribadi per keluarga atau di kelompok? Per kelompok Bu ya. Kemudian hasilnya kalau sudah dipanen ini sayur-sayuran, bagaimana metode penjualannya? Apakah itu bagi hasil dengan pemerintah Lembang atau dibagi di dalam kelompok itu sendiri? Dibagi dalam kelompok. Dalam kelompok itu ya. Jadi betul-betul pemerintah Lembang memperhatikan masyarakatnya, diberikan bibit untuk ditanam, dikelola, dan hasilnya untuk anggota kelompok itu sendiri Bu ya. Ya, kemudian bagaimana dengan bibit ternak? Apakah Ibu pernah mendapat bibit ternak dari pemerintah Lembang, atau apakah itu baru dalam bentuk wacana yang Ibu dengar-dengar? Dalam bentuk wacana Pak, bukan kedepan ini ada bibit ternak babi. Oh begitu. Ya. Jadi akan diberikan ternak babi. Jadi itu dalam bentuk kelompok Bu ya? Iya Pak. Iya, jadi nantinya akan dikelola di kelompok. Namun satu pesan kami, karena kita tahu bahwa kita di Toraja itu berkaitan dengan adat dan budaya kita, binatang berupa babi itu sebentar-sebentar jadi
bahan konsumsi. Jadi harapan kami kalau diberikan bantuan dari pemerintah Lembang tetap kita kelola dengan baik dan semoga ini bisa bermanfaat untuk ibu sebagai keluarga miskin. Mudah-mudahan kedepannya bisa menambah penghasilan supaya seperti harapan Kepala Lembang bahwa di tahun 2027 sudah tidak ada kemiskinan ekstrem di Lembang Marosan ini. Jadi itu harapan kami Bu ya. Iya, Pak. Jadi tetap semangat, tetap berjuang. Semoga Tuhan memberikan kesehatan kepada kita semua untuk menjalani hidup ini. Terima kasih banyak Bu buat informasi yang sudah diberikan. Demikianlah sedikit informasi yang kita dapatkan dari Ibu Naomi yang mewakili kelompok masyarakat miskin di Lembang Maroson. Terima kasih, Tuhan memberkati.